Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalil Abdul Qawi. Saya dari kelompok 12 mata kuliah Peradaban Sejarah Islam. Bersama rekan-rekan saya, perkenalkan yang pertama Hiban Fathah Mubina dan Nisa Nur Aliyah. Kami akan menjelaskan beberapa materi yang diantaranya materi gerakan fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas. Kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berlainan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berlainan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Kelompok fundamentalis mengajak seluruh masyarakat luas agar taat terhadap teks-teks kitab suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Selanjutnya adalah pengertian radikalisme. Radikalisme adalah transformasi dari sikap pasif-pasif atau aktivisme kepada sikap yang lebih radikal, revolusioner, ekstremis, atau militan. Sementara istilah radikal biasanya dihubungkan dengan rekan-rekan ekstrem kiri. Radikalisasi tidak membuat perbedaan seperti itu. Lalu kaitan antara fundamentalisme dan radikalisme. Kedua terminologi di atas ternyata tidak punya kaitan apa-apa di antara keduanya. Namun ternyata fundamentalisme dan radikalisme di bahasa ini sering dikaitkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut mereka antara fundamentalisme dan radikalisme menjadi satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Sebuah teori yang selalu kedepankan oleh kaum yang menolak fundamentalisme, menurutnya bahwa fundamentalisme adalah sebuah kelompok yang akan mendoktrin para pengikutnya dengan berbagai dogma yang pasif dan eksklusif yang diterjemahkan sesuai dengan doktrin dan kepercayaan yang dibangun di dalam kelompoknya. Sehingga apabila dia bersentuhan dengan dunia luar akan menunjukkan sikap fanatisme yang berlebihan kepada kelompoknya dan memandang bahwa kelompok yang lain adalah kelompok yang salah dan harus diluruskan. Sehingga timbul sebuah wacana untuk memberangus kelompok yang lainnya dengan cara-cara yang radikalis. Kesimpulannya, kedua terminologi di atas ternyata tidak mempunyai kaitan apa-apa. Fundamentalisme sebuah usaha yang dibangun untuk mentransformasikan berbagai kepercayaan dan keyakinan yang keliru dan menyimpang dikembalikan lagi pada ajaran semula. Sedangkan radikalisme sebuah usaha sekelompok orang yang ingin mencapai tujuannya dengan menghalalkan segala cara, baik dengan jalan revolusioner atau dengan jalan ekstremisme. Lalu yang selanjutnya, bab yang akan dibahas yaitu Islam eksklusif dan inklusif. Pengertian eksklusif dan inklusif. Eksklusif berasal dari bahasa Inggris eksklusif. Menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia Inggris, eksklusif artinya sendirian tanpa disertai yang lain atau terpisah dari yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksklusif artinya terpisah dari yang lain, khusus. Sedangkan inklusif berasal dari kata bahasa Inggris inklusif yang artinya sampai dengan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusif artinya termasuk, terhitung. Secara istilah berarti menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam melihat dunia. Dengan kata lain, berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah. Ciri-ciri Islam eksklusif dan inklusif. Fatimah mencontohkan eksklusif dan inklusif di judul buku Muslim Christian Version in the New Order Indonesia. Di antara ciri-ciri kaum eksklusif menurut Fatimah yaitu diantaranya, yang pertama, mereka yang menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran, Sunnah, dan masa lalu karena menggunakan pendekatan literal, maka ijtihad bukanlah hal yang sentral kerangka berpikir mereka. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai melalui agama Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama final yang datang untuk mengoreksi agama-agama lain. Karena itu, mereka menggugat otentisitas kitab suci agama lain. Sedangkan yang dimaksud kaum inklusif memiliki ciri mereka yang memahami agama Islam sebagai agama yang berkembang. Jadi mereka menerapkan metode kontekstual dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang memerlukan teks-teks asas dalam Islam, dan ijtihad berperan sentral dalam berpikiran mereka. Kaum inklusif memandang Islam adalah agama terbaik bagi mereka, tetapi mereka berpendapat bahwa keselamatan di luar agama Islam adalah hal yang mungkin. Kesimpulannya, agama ternyata memiliki banyak wajah. Kesimpulan, agama ternyata memiliki banyak wajah. Artinya bukan lagi suatu single face. Selain ciri-ciri dan sifat yang konvensional yang mengasumsikan persoalan keagamaan sebagai semata
permasalahan ketuhanan. Jika dilihat dari masalah yang diperdebatkan di antara beberapa kelompok di atas, mereka berdebat bukan tentang pokok-pokok ajaran Islam itu sendiri, akan tetapi bagaimana memanifestasikan ajaran Islam itu di dalam sistem kehidupan sosial. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum